sebesar betapa liciknya strategi Indonesia dan Malaysia adalah ke anda bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang. Benarkah Indonesia sedang menjalankan strategi licik dengan membiarkan rupiah melemah agar wisatawan Malaysia datang berbondong-bondong dan membayar lebih mahal dalam bentuk devisa? Atau justru ini hanyalah cara sederhana membaca fenomena ekonomi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar angka di papan kurs? Di tengah riuhnya perdebatan tentang penguatan ringgit dan pelemahan rupiah, muncul narasi yang dramatis, seolah ada permainan tersembunyi di balik fluktuasi mata uang. Namun, sebelum kita terjebak pada kesimpulan yang terlalu cepat, ada baiknya kita melihat gambaran besarnya dengan lebih tenang dan rasional. Dalam beberapa waktu terakhir, penguatan ringgit terhadap rupiah memang menjadi bahan perbincangan hangat, baik di media sosial maupun dalam diskusi ekonomi regional. Dengan kurs yang membuat satu ringgit terasa sangat kuat ketika dikonversi ke rupiah, banyak warga Malaysia merasa memiliki daya beli yang meningkat drastis saat berkunjung ke Indonesia. Konten-konten viral bermunculan, memperlihatkan pengalaman belanja murah di Jakarta, wisata kuliner hemat di Bandung, menginap di hotel nyaman di Yogyakarta, hingga berburu oleh-oleh di Medan dan Batam dengan harga yang dianggap sangat terjangkau. Secara psikologis, sensasi menang kurs ini menciptakan euforia tersendiri. Para pelancong merasa cerdas, merasa diuntungkan, dan tak jarang ingin mengulang pengalaman tersebut. Dari sudut pandang sederhana, mata uang yang lebih kuat seringkali diasosiasikan dengan negara yang lebih unggul. Angka di papan kurs terlihat jelas dan mudah dibandingkan. Ia menjadi simbol gengsi, bahkan bahan candaan lintas negara. Namun ekonomi nasional tidak pernah sesederhana itu. Nilai tukar hanyalah satu indikator dari sekian banyak variabel yang membentuk kekuatan ekonomi sebuah negara. Struktur industri, kapasitas produksi, stabilitas fiskal, neraca perdagangan, cadangan devisa, tingkat inflasi, hingga produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh yang jauh lebih mendalam terhadap arah jangka panjang perekonomian. Fenomena ramainya wisatawan Malaysia di berbagai kota Indonesia memang nyata. Pusat perbelanjaan dipenuhi logat Melayu khas Malaysia. Restoran mencatat lonjakan pelanggan. Hotel mengalami tingkat okupansi yang lebih tinggi. Pelaku UMKM tersenyum karena dagangan mereka diborong. Bahkan dengan nominal yang relatif kecil dalam denominasi ringgit, wisatawan bisa membawa pulang tas belanja yang penuh. Namun di balik tas belanja itu, ada aliran uang asing yang masuk ke Indonesia. Setiap wisatawan yang menukar ringgit menjadi rupiah berarti memasukkan devisa ke dalam sistem keuangan domestik. Uang tersebut tidak berhenti di satu titik. Ia mengalir dari kasir toko ke distributor, dari hotel ke pemasok bahan makanan, dari maskapai ke kru penerbangan, menciptakan efek berganda dalam perekonomian. Indonesia dalam 2 tahun terakhir juga menunjukkan performa yang solid sebagai salah satu destinasi unggulan Asia Tenggara. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melampaui target yang ditetapkan, dan arus dari Malaysia memang menjadi salah satu kontributor penting, meskipun bukan satu-satunya. Dalam konteks ini, pelemahan rupiah bukan sekadar simbol kelemahan, melainkan faktor yang secara tidak langsung meningkatkan daya tarik harga bagi turis asing. Pertanyaannya kemudian, apakah situasi ini disengaja sebagai strategi tertentu, ataukah ia merupakan hasil interaksi kompleks dinamika global? Dalam teori ekonomi internasional, nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor. Kebijakan suku bunga bank sentral, arus modal asing, neraca perdagangan, persepsi risiko investor, stabilitas politik, hingga sentimen global terhadap emerging markets memainkan peran signifikan. Pergerakan kurs adalah hasil dari interaksi penawaran dan permintaan mata uang di pasar global. Menyederhanakan fluktuasi tersebut menjadi satu strategi tersembunyi, jelas mengabaikan kompleksitas sistem keuangan internasional. Tidak ada satu tombol yang bisa ditekan untuk mengatur nilai tukar secara presisi tanpa konsekuensi luas. Namun menariknya, dalam perdagangan internasional, mata uang yang relatif lebih lemah dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi sektor ekspor. Ketika rupiah melemah, harga produk Indonesia dalam denominasi dolar atau mata uang lainnya menjadi lebih murah.
Bagi eksportir, ini membuka peluang untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas pasar. Negara-negara dengan basis manufaktur kuat dalam sejarah ekonomi global seringkali memanfaatkan dinamika kurs untuk menjaga daya saing produknya. Dengan syarat tentu saja, mereka memiliki kapasitas produksi dan kualitas yang mampu memenuhi permintaan. Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir mendorong agenda transformasi struktural, termasuk hilirisasi sumber daya alam. Alih-alih hanya mengekspor bahan mentah, pemerintah berupaya memperkuat industri pengolahan dalam negeri agar tercipta nilai tambah. Sektor manufaktur diperkuat, investasi industri didorong, dan ketergantungan pada impor perlahan ditekan. Jika fondasi produksi ini semakin kokoh, maka kurs yang kompetitif bisa menjadi katalis bagi pertumbuhan ekspor dan peningkatan lapangan kerja. Dalam konteks ini, pelemahan rupiah dapat dibaca bukan sebagai tanda kekalahan, melainkan faktor yang secara tidak langsung meningkatkan daya tarik harga bagi turis asing. Tentu saja, ada resiko yang tidak boleh diabaikan. Jika suatu negara masih sangat bergantung pada impor bahan baku atau barang konsumsi, pelemahan mata uang akan meningkatkan biaya produksi dan memicu tekanan inflasi. Harga barang naik, daya beli masyarakat bisa tergerus, dan stabilitas sosial terancam jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah pentingnya kebijakan struktural yang konsisten. Kurs yang kompetitif hanya akan menjadi keuntungan jika didukung oleh struktur ekonomi yang resilient. Tanpa itu, ia berubah menjadi beban. Dalam hubungan Indonesia dan Malaysia, dinamika ini sebenarnya bersifat saling melengkapi. Ketika ringgit menguat, pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia mendapatkan keuntungan karena nilai remitansi mereka meningkat saat dikonversi ke rupiah. Keluarga di kampung halaman menerima jumlah yang lebih besar. Di sisi lain, ketika rupiah melemah, wisatawan Malaysia menikmati pengalaman liburan yang lebih terjangkau. Pelaku usaha Indonesia mendapatkan tambahan pendapatan dari konsumsi turis. Maskapai dan agen perjalanan Malaysia pun meraih keuntungan karena paket wisata ke Indonesia semakin diminati. Arus uang tidak berhenti di satu sisi. Ia berputar di antara dua negara, menciptakan hubungan ekonomi yang semakin terintegrasi. Narasi tentang strategi licik mungkin terdengar menarik dan provokatif. Ia mudah viral dan menggugah emosi. Namun dalam praktik kebijakan makroekonomi, stabilitas adalah prioritas utama. Bank sentral umumnya berupaya menjaga nilai tukar agar tidak berfluktuasi secara ekstrim, karena volatilitas yang tajam justru menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Investor membutuhkan kepastian, dunia usaha membutuhkan prediktabilitas. Oleh karena itu, kebijakan nilai tukar biasanya diarahkan untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk menciptakan manipulasi jangka pendek yang beresiko tinggi. Lebih jauh lagi, kekuatan ekonomi suatu negara tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya kurs semata. Jepang misalnya, selama bertahun-tahun memiliki yen yang relatif lemah dibandingkan dolar Amerika Serikat, namun tetap menjadi salah satu kekuatan industri terbesar dunia. Sebaliknya, ada negara dengan mata uang nominal tinggi, tetapi basis produksinya lemah dan sangat bergantung pada impor. Ini menunjukkan bahwa angka kurs tanpa konteks struktural tidak memberikan gambaran utuh tentang daya saing nasional. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sebuah negara memanfaatkan momentum. Jika pelemahan rupiah diiringi dengan peningkatan produktivitas, efisiensi industri, dan ekspansi pasar ekspor, maka ia menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan. Jika tidak, ia hanya menjadi tekanan tambahan bagi masyarakat. Perspektif yang jernih diperlukan agar publik tidak terjebak pada euforia atau kepanikan berlebihan. Mata uang bergerak naik turun sebagai bagian dari siklus global. Yang menentukan masa depan adalah kebijakan jangka panjang dan kesiapan sektor real menghadapi perubahan. Pada akhirnya, pertanyaan apakah rupiah melemah berarti Indonesia kalah atau ringgit menguat berarti Malaysia sepenuhnya unggul tidak memiliki jawaban hitam putih. Keduanya berada dalam dinamika ekonomi regional yang saling terhubung. Persaingan seharusnya mendorong inovasi, peningkatan kualitas, dan kolaborasi, bukan sekedar adu gengsi angka di papan kurs. Dalam dunia yang semakin terintegrasi, keunggulan sejati terletak pada kemampuan membangun fondasi produksi yang kuat, menciptakan nilai tambah, dan menjadi pemain yang dibutuhkan dalam rantai pasok global. Jika Indonesia mampu memperkuat basis industrinya, meningkatkan ekspor bernilai tambah, dan menjaga stabilitas makroekonomi, maka fluktuasi kurs akan menjadi bagian dari strategi adaptif, bukan ancaman.
Jika Malaysia mampu memanfaatkan penguatan ringgit untuk memperluas investasi dan memperkuat sektor produktifnya, maka ia juga memperoleh keuntungan jangka panjang. Pada titik itulah, hubungan kedua negara tidak lagi dipahami sebagai kompetisi menang kalah, melainkan sebagai interaksi dinamis dalam ekosistem ekonomi Asia Tenggara. Jadi ketika kita melihat wisatawan Malaysia berbelanja dengan tas penuh di pusat perbelanjaan Indonesia, mungkin yang perlu kita pahami bukanlah siapa yang sedang mengalahkan siapa, melainkan bagaimana arus uang, produksi, dan kebijakan saling berinteraksi dalam sistem yang kompleks. Angka kurs bisa berubah setiap hari, namun arah pembangunan ekonomi ditentukan oleh keputusan strategis yang konsisten dan terukur. Dan dalam jangka panjang, yang akan unggul bukanlah mata uang yang terlihat paling kuat hari ini, melainkan negara yang paling siap membangun masa depannya dengan fondasi yang kokoh dan visi yang jelas.